Batalion Beranjangan Pasukan yang Ditakuti Pemberontak PKI, buku Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun, yang disusun tim Jawa Pos, Maksum, Agus Sunyoto dan A.Z. Zainuddin banyak menceritakan tentang operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Dikisahkan dalam buku tersebut, kesaksian dari Mayor Jenderal Purnawirawan Yonus Sewoyo yang ketika itu saat PKI mulai melancarkan pemberontakannya di Madiun pada tahun 1948, masih berpangkat mayor. Dalam buku tersebut, Yonus Sewoyo bercerita, ketika hari menjelang pagi, dia baru mendapat informasi dari pihak Intel Brigade Surahmat bahwa FDR PKI memang telah mengadakan kudeta di Madiun. Pagi itu pula Yonus Sewoyo diberitahu bahwa pada malam sebelumnya Presiden Soekarno telah menyampaikan pidato tentang aksi pemberontakan PKI Muso di Madiun. Bahkan malam itu pula, Panglima Besar Jenderal Sudirman melalui radio mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur dan secara khusus ditugaskan menumpas pemberontakan FDR PKI di Madiun. Yonus Sewoyo ketika itu bahkan langsung menerima perintah dari Kolonel Sungkono yang sudah menjadi Gubernur Militer Jawa Timur untuk bergerak menuju Madiun dari segala jurusan. Dalam perintah itu, Yonus Sewoyo ditunjuk sebagai Panglima Operasi Penumpasan FDR PKI dari Brigade Surahmat. Kemudian setelah berhasil melumpuhkan kekuatan inti Brigade 29 pimpinan Letkol Dahlan yang mendukung pemberontakan PKI dengan strategi yang cerdas, Yonus Sewoyo menyiapkan pasukan penumpas. Menurut Yonus Sewoyo, dengan lumpuhnya kekuatan inti Brigade 29 itu menyebabkan sebagian kekuatan pasukan FDR PKI telah berhasil dilumpuhkan. Hari itu juga, meski dengan mata masih mengantuk dan tubuh letih, Yonus Sewoyo segera menyiapkan pasukannya. Ia kemudian mengumpulkan Batalion Sunandar Priyo Sudarmo yang diwakili oleh satu kompi pasukan pimpinan Kapten Sumadi, Batalion Sunaryadi dari Lamongan, Batalion Beranjangan yang dipimpin Mayor Mujajin, Batalion Sabarudin, Kompi Sabirin Mohtar dan Batalion Meliwis yang jumlah batalionnya hanya separuh. Selain itu, pasukan Yonus Sewoyo dibantu oleh pasukan dari Brigade Mobil yang dipimpin Kapten Sucipto dan satu kompi Baterai Meriam yang dipimpin Kapten Hanani. Tulis tim Jawa Pos, Maksum, Agus Sunyoto dan A.Z. Zainuddin dalam buku Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun yang disusunnya. Namun demikian, kata Yonus Sewoyo, karena batalion di Kediri yang siap tempur adalah Batalion Meliwis, maka batalion itulah yang digerakkan untuk memukul kekuatan Batalion Maladi Jusuf dan Batalion Mustafa. Batalion Meliwis itu, Yonus Sewoyo mengenang, langsung menghantam kekuatan pasukan FDR PKI di pabrik gula Merican. Karena mendapat serangan yang tidak terduga, pasukan Maladi Jusuf dan Mustafa langsung terpukul dan mundur ke arah Tulungagung. Tetapi dalam pertempuran selanjutnya, Batalion Meliwis sempat berantakan karena pasukan Maladi Jusuf memang tangguh dan ulet. Tetapi bantuan Batalion Beranjangan dari arah Blitar segera datang, kata Majen Purnawirawan Yonus Sewoyo dalam kesaksiannya. Menurut Yonus Sewoyo, pasukan dari Beranjangan itu, anggotanya adalah para tentara bekas peta yang pernah mendapat pendidikan militer dari tentara Jepang. Ini pasukan pemukul yang tak kenal takut, pasukan berani. Pasukan ini dikenal pasukan nekat karena berani bertempur dalam jarak dekat, bahkan berani bertempur satu lawan satu. Datangnya bantuan dari Batalion Beranjangan bikin pasukan Maladi Jusuf takut. Lalu pasukan pendukung PKI ini berhasil dipukul mundur dan lari ke arah barat dari Ngujang Karangrejo Sendang. Kemudian dari desa Sendang yang sudah terletak di lereng Gunung Wilis itulah pasukan Maladi Jusuf mundur terus ke arah Trenggalek. Selama perjalanan mundur, pasukan Maladi Jusuf melakukan pembantaian tak kenal ampun terhadap masyarakat, kata Yonus Sewoyo mengisahkan kebiadaban pasukan FDR PKI ketika itu seperti dikutip dari buku Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun, yang disusun tim Jawa Pos, Maksum, Agus Sunyoto dan A.Z. Zainuddin. Yonus Sewoyo melanjutkan kesaksiannya, kata dia, Batalion Beranjangan, ia perintahkan untuk terus memburu pasukan Maladi Jusuf. Pasukan bekas peta itu bahkan diperintahkan untuk tidak memasuki wilayah Madiun dalam pengejaran mereka,
pasukan Branjangan diperintahkan untuk terus menjadi pasukan penyerang di berbagai tempat. Yonusewoyo juga memerintahkan Kompi, Macan Kerah, untuk naik ke atas Gunung Wilis dan menghantam kekuatan kubu FDR PKI di Dungus. Serangan dari arah Gunung Wilis itulah yang berhasil memorak-porandakan kantong pertahanan FDR PKI di Dungus yang dipertahankan oleh Batalion Panjang Joko Prijono.